Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kayak orang ceramah. Sallallahu Muhammad kepada seluruh makhluk dalam air. Untuk semua ikan. Gak ada ikan hari ini. Kemana kalian ikan-ikan? Apakah karena ombaknya terlalu kencang kali ya? Jadi gak ada ikan. Gak ada ikan. Tadi saya baru nonton. Katanya ada seorang ibu-ibu keluh kesah seorang ERT, sarjana cum laude. Saya bukan cum laude. Dia 8 tahun, tapi 3 tahunnya nganggur, 3 tahunnya kerja karena waktu itu lagi kekurangan dana. Sekarang pun tetap kekurangan dana. Tapi entah kenapa hidup kekurangan dana itu lebih mendekatkan kepada Allah daripada hidup berfoya-foya. Kalau punya uang tuh rasanya pengen berfoya-foya gitu. Ternyata emang uang kertas riba ini menjadikan manusia dekat pada keburukan. Harus segera dihentikan lah ini uang kertas, riba uang kertas. Sumber utama, motor utama Zionis melakukan peperangan membantai anak Gaza. Jadi ketika umat manusia membiarkan Zionis membantai anak Gaza tanpa perlawanan, tanpa dihukum, sejatinya umat manusia sedang menunggu gilirannya untuk diperlakukan sama seperti warga Gaza, atau bahkan sudah diperlakukan tapi tidak diperlihatkan. Itulah penculikan anak-anak, penculikan bayi. Jadi sebenarnya kita sendiri sudah mengalami, tapi kita nggak sadar betapa buruknya bumi ini. Jadi hebatlah orang-orang yang tetap berusaha hidup dalam jalan yang Allah tetapkan. Dan ingatlah bahwa ini harus dihentikan. Sebenarnya kita nggak bisa mengatakan kita sedang berada di jalan Allah. Nggak bisa sampai kamu memerangi Zionis laknatullah, bersatu dan memerangi Zionis laknatullah. Kalau kalian belum bersatu memerangi Zionis, maka kalian belum berada di jalan Allah. Kalian masih berada di jalan setan, di jalan Dajjal. Sampai kalian bersatu dan memerangi Zionis, setelah kalian berada di jalan Allah. Selama itu belum terjadi, berarti kalian belum berada di jalan Allah. Apalagi kalian berada di sebuah negara yang memberikan profit ke pemerintah Amerika. Dan profit kalian itu bukan cuma 17 triliun BOP itu, bukan. Perdagangan internasional, hubungan ekonomi, itu semua membuat menciptakan profit ke pemerintah Amerika. Dan kita nggak tahu seberapa besar profit yang diambil dari situ, dijadikan bom dan senjata untuk membantai orang-orang Gaza. Maka sampai kalian bersatu dan memerangi Zionis, kalian akan selalu berada di jalan setan, berada di jalan Dajjal. Ya, Allah alam. Kapankah manusia keluar dari kebodohan? Sebuah pertanyaan yang alhamdulillah menurut Rasulullah SAW akan segera terjawab. Tapi karena belum terjawab, maka saya ingin menyampaikan sampai itu terjadi. Jadi ibu-ibu tuh bilang, dia di chat sama nggak tahu dosen, dekan atau rektor ya. Dia cum laude tapi ibu rumah tangga. Padahal pekerjaan terbagi di dunia itu ibu rumah tangga ya, ibu-ibu. Soalnya rektornya nggak tahu, dia nggak baca hadis Nabi mungkin.
Jangan bukan orang Islam ya. Gue bukan orang Islam ya. Soalnya kan kita tahu Rasulullah SAW berkata ibumu. Makanya pekerjaan seorang ibu itu sesuatu yang sebenarnya 3 kali lipat lebih berat daripada seorang ayah. Tapi mereka nggak paham. Pekerjaan seorang ibu itu pekerjaan paling terbaik di dunia gitu. Buktinya sekarang banyak orang-orang jadi koruptor, banyak orang yang menormalisasi pembantaian di Gaza. Bukti bahwa banyak ibu-ibu yang kualitasnya itu menurun gitu. Karena kualitasnya menurun, maka anak-anaknya jadi penjahat. Makanya pekerjaan ibu itu sesuatu pekerjaan yang penting, paling penting di dunia. Karena kalau enggak ya dia jadi seperti rektor itu. Seperti rektor. Astagfirullahaladzim. Suara saya hilang, maaf ya Allah, maaf. Jadi sebuah analogi yang ingin saya sampaikan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ibu itu pekerjaan IRT, pekerjaan sebagai ibu itu adalah pekerjaan yang sangat penting, yang justru karena saking pentingnya dan dilalaikannya pekerjaan ibu itu muncullah orang-orang jahat karena kualitas ibu-ibu sudah menurun gitu. Makanya justru bagus kalau ibu-ibu itu ditingkatkan kualitasnya, terkhususnya pada segi agama sebenarnya. Tapi kalau sarjana cum laude, alhamdulillah. Justru semua ibu itu harusnya sarjana sebenarnya, sarjana cum laude, Pak. Karena pekerjaan mereka itu pekerjaan terpenting dalam sejarah bahkan. Dalam seluruh dunia, dalam sejarah, ibu-ibu itu pekerjaan yang paling penting. Karena dia pendidik pertama, pengajar pertama, bahkan sebelum seseorang itu lahir ke dunia. Dalam rahim ibu itu kan memberikan pengajaran sebenarnya. Makanya pemahaman seorang ibu yang paham atas ilmu, terutama ilmu agama, terutama Al-Quran, itu sesuatu yang utama sebenarnya. Ya, wallahu alam. Jadi ini sih sebuah analogi gitu kan. Kenapa misalnya kalau kamu membiarkan Zionis laknatullah itu nggak dihukum setelah dia memperlihatkan kepada kita pembantaian warga Gaza, itu secara tidak langsung kamu menyetujui bahwa itu akan dilakukan terhadap diri kamu, dan suatu saat dan pelan-pelan itu udah mulai terjadi. Sekarang itu masih sembunyi-sembunyi, nanti pelan-pelan itu akan dinormalisasi, tidak akan menyeluruh nanti itu. Makanya ini harus dilawan. Saat ini itu kita harusnya bersatu. Jadi sebuah analogi ya, misalnya saya punya di tangan kanan saya ini ada setumpuk uang, di tangan kiri saya ini senjata. Kamu ini adalah, di depan saya ini ada kamu ini, pekerja yang meminta kepada saya uang di tangan saya ini. Menurutmu apakah saya akan memberikannya? Kan dia cuma meminta ya, dia nggak melawan, dia cuma meminta. Saya nggak mungkin memberikan ya, karena saya membuat senjata di tangan kiri saya itu untuk melindungi uang yang ada di tangan kanan saya. Karena saya mencintai uang itu. Misalnya, ini kan sebuah analogi ya. Nggak mungkin lah saya akan kasih kamu uang itu. Yang ada itu kaki kamu akan saya tembak supaya kamu nggak bisa melawan. Terus mata kamu akan saya butakan. Nah inilah yang sedang dilakukan oleh Zionis dan pemimpin munafik itu. Yang dibutakan itu bukan mata kamu secara langsung, tapi persepsi kamu, opini kamu, pemahaman kamu. Itulah total kontrol. Karena dia mau mengontrol kamu. Yang ditembak di kaki kamu itu adalah kontrolnya dari ketakutan. Makanya dia menangkap para aktivis, membunuh orang-orang imigran di Amerika sekarang. Karena menurut mereka ketakutan itu menciptakan keteraturan, kelemahan. Karena ketika saya tembak kaki kamu jadi lemah gitu, jadi nggak bisa melawan. Nah itulah tujuan menimbulkan ketakutan itu supaya kamu lemah. Masalahnya manusia bukan manusia itu ciptaan Allah.
Dan Allah, fitrah manusia itu kembali kepada ketakwaan, kembali kepada apa yang Allah tetapkan. Itu sebenarnya fitrah manusia, karena jiwamu pertama kali dibuat Allah sudah tanya, bukankah aku Tuhanmu? Makanya fitrah manusia itu ketakwaan, kembali kepada Allah, apa yang Allah perintahkan melalui Rasul-Rasulnya. Pada saat ini adalah Muhammad SAW. Jadi mereka salah kalau berpikir selamanya kontrol itu. Udah berapa kali mereka melihat sejarah, mereka mencoba menutup mata gitu. Terus selalu ada orang yang mengeluarkan manusia dari kegelapan. Itulah para rasul, para nabi. Itu pasti ada gitu. Karena yang menciptakan manusia itu ya Allah, bukan manusia. Manusia nggak bisa menciptakan manusia, manusia nggak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ini adalah logika dasar yang tidak mau dipercaya oleh Zionis dan pemimpin munafik itu. Trump dan kawan-kawannya di BOP. Udah jelas tuh kawan-kawannya. Aduh. Tapi Zionis kepalanya harus dihentikan dulu. Pemimpin munafik ini bisa diganti kapan aja. Makanya harus yang harus kalian lawan itu kepalanya dulu, otaknya dulu. Zionis lanatullah dulu. Semua Zionis bersenjata harus dihabisi, dan Zionis yang tidak bersenjata harus keluar dari tanah Syam. Orang Israel yang mendukung Palestina kalau bisa tinggal di Palestina, karena yang mau dihapuskan itu adalah ideologinya. Kalau mau hapus ideologi ya orang-orang yang membela Palestina, meskipun KTP dia Zionis, KTP dia Israel, harusnya tetap tinggal di Palestina. Tapi itu hak warga Gaza. Palestina harus kembali ke Palestina, Masjidil Aqsa harus kembali ke tangan umat Muslim. Kalau kalian mencapai ini, selesai. Kaum munafik ini gampang, pemimpin munafik ini gampang, tapi otaknya ini, Zionis ini yang harus dihentikan. Karena mereka otaknya, mereka yang menciptakan peperangan, mereka yang menciptakan kebiadaban, mereka yang menciptakan kezaliman tertinggi di dunia saat ini. Nah, kezaliman ini harus dihentikan. Dan seharusnya orang-orang manusia yang bisa menghentikan mereka ya umat Muslim. Itulah kenapa dari mereka menciptakan Zionis sampai detik ini mereka selalu memfitnah. Kalau apa-apa ya silakan aja orang Islam, apa-apa silakan aja orang Islam. Karena manusia yang paling bisa menghentikan mereka ya orang Islam, Muslim. Siapa lagi kalau bukan umat Muslim? Itulah kenapa mereka selalu memfitnah umat Muslim. Pokoknya kalau ada penembakan salahkan umat Muslim, kalau ada teroris bilang umat Muslim. Karena tujuannya memang untuk melemahkan umat Muslim sendiri. Karena satu-satunya manusia, golongan manusia yang mampu menghentikan mereka ya umat Muslim. Makanya umat Muslim harus sadar bahwa kalian itu kuat, kalian itu nggak lemah. Kalau kalian tidak melawan Zionis, maka kalian melemahkan diri kalian sendiri. Tugas kalian lah untuk melawan Zionis, untuk menghentikan orang-orang yang membantai anak kecil ini. Itu tugas kalian. Sampai kalian bersatu dan mengumpulkan seluruh kemampuan kalian untuk memerangi dia. Ketika itu belum terjadi, kalian nggak sedang berada di jalan setan, berarti sedang berada di jalan Dajjal. Sampai kalian bersatu dan mengeluarkan seluruh kemampuanmu untuk memerangi Zionis. Nah, disitulah kamu keluar dari jalan setan ini, jalan Dajjal ini. Ya Allah, lautnya sangat menenangkan. Ini suara apa ini? Oh, suara motor yang melanggar hukum. Knalpotnya melanggar itu hukum. Suara saya lupa. Aku udah ada undang-undangnya sih itu. Tapi ya sudahlah, di negara Wakanda itu undang-undang itu nggak ada artinya. Kan saya sudah bilang ya, efek Mulyono, sebelum Mulyono diadili atas kejahatannya itu nggak akan. 1 tahun kemarin berat kan, berat pasti, apalagi orang miskin itu paling berat itu. Yang viral aja nggak tahu udah selesai belum atau belum. Gimana yang nggak viral? Kasian lah orang-orang miskin itu, kasian. Tambah berat hidup mereka, semakin berat karena semakin ditindas. Ini udah 1 tahun. Kalian kira akan berkurang, akan bertambah? 1 tahun kemarin berat kan, 1 tahun ini tambah berat lagi. Kenapa? Alasannya itu sederhana, karena diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Karena kamu gak mau bersatu memerangi kezaliman. Kalian biarkan kezaliman itu terjadi, kalian biarkan kezaliman itu tidak diadili. Ya hasilnya kalian tangkap sendiri. Karena Allah sudah menurunkan Al-Quran.
Allah bilang perangi kezaliman, perangi orang-orang yang melakukan kezaliman sampai mereka bertobat gitu kan. Kecuali yang melakukan pembunuhan ya, itu udah jelas hukum qisas untuk pembunuhan. Ya, tapi kalian tidak memperdulikan Al-Quran. Kalian membaca Al-Quran tapi tidak memahami isinya. Kalian memahami isinya tapi tidak melaksanakan isinya setelah keseluruhan. Maka kalian sendiri yang merasakan akibatnya. Dan akibatnya itu bukan cuma di dunia, akibatnya itu kan ke akhirat juga kan. Karena kamu membiayai orang lain melakukan kejahatan, membiayai orang melakukan kezaliman. Pol-pol, parcok atau parjo yang melakukan kezaliman itu kan pakai dana kalian, pakai APBN. Jadi kalian membiayai kejahatan, kalian membiayai orang-orang jahat. Siapa yang salah, siapa yang bodoh? Ya diri kita sendiri sebagai masyarakat yang membiarkan itu terjadi. Karena kamu tidak mencintai Al-Quran, karena kamu tidak mau melaksanakan Al-Quran. Salah diri kita sendiri. Padahal memerangi kezaliman itu kewajiban umat muslim, tapi kalian tidak paham dan kalian tidak mau melaksanakan mungkin ya. Maafkan ya, maafkan. Mengapa manusia begitu bodoh? Semoga anak ini menjadi anak yang cerdas dengan Al-Quran. Al-Quran itu harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan ya gagal. Kalau nggak dilaksanakan maka kezaliman akan ada di mana-mana. Ya kan Allah bilang perangi kezaliman. Kalau kezaliman nggak diperangi ya akan ada di mana-mana. Ini sebenarnya matematika sederhana sih. Kasian juga ya umat muslim ini, matematika sederhana nggak paham. Saking munafiknya dia gitu kan. Kalian terlalu munafik jadi umat muslim, terlalu pengecut jadi umat muslim, terlalu bodoh jadi umat muslim. Wujud kebodohan kalian adalah tidak mau memerangi kezaliman. Kalian tidak mau memerangi kezaliman sama saja kalian meninggalkan Al-Quran. Ya Allah. Kayaknya analoginya belum selesai ya. Analoginya belum selesai. Atau selesai nih, udah paham nih dengan analoginya nih. Makanya dia pemerintah Trump itu sedang memerangi imigran. Sebenarnya ini bukan masalah imigran, bukan masalah orang kulit hitam, bukan. Masalahnya mereka nggak mungkin memerangi kalian semua secara bersamaan, kan nggak mungkin kan. Makanya harus dibagi-bagi. Aduh, kan saya bilang matanya itu harus tembak supaya kalian nggak melihat uang di tangan kanan saya. Jadi persepsi kalian, opini kalian itu harus ditutup supaya kalian nggak paham. Kaki kalian harus saya tembak supaya kalian lemah, nggak bisa melawan. Makanya kalian harus diberikan sedikit aja kelebihan kemampuan. Sampai kapan? Kalian mau dibodohi sampai kapan? Ya Allah, sedih sekali manusia. Tapi ya alhamdulillah Rasulullah SAW sudah bersabda ya, zaman Nabi Imam Mahdi akan datang, zaman Nabi Isa akan datang membawa keadilan. Sallallahu Muhammad kepiting. Ya sallallahu Muhammad untuk seluruh alam. Jadi mereka membuat stereotip, membagi-bagi manusia. Sejatinya kayaknya mereka nggak mampu memerangi kalian semua secara bersamaan. Mereka mampunya memerangi kalian sedikit demi sedikit. Sekalian memberikan ketakutan, karena ketakutan itu yang menembak kaki tadi supaya kamu lemah dengan ketakutan itu. Tapi itu salah ya, karena mereka tidak paham manusia itu ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah itu fitrahnya adalah kembali kepada apa yang Allah perintahkan. Makanya semua manusia yang melakukan kezaliman seperti Fir'aun, tahunnya Musa dan sebagainya itu pasti akan suatu saat kan berlepas dari itu. Karena ya
Manusia itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Kita ini bukan ciptaan mereka. Mereka melakukan tipu daya dengan kezaliman mereka, tipu daya untuk melakukan kejahatan mereka. Tapi mereka nggak bisa menciptakan manusia. Mereka lupa bahwa mereka nggak bisa menciptakan darah yang mengalir pada tubuh mereka sendiri. Makanya manusia harus sadar, terus umat muslim harus sadar bahwa memerangi orang-orang yang membantai anak kecil ini adalah kewajiban kalian. Kalian harus bersatu mengeluarkan seluruh kemampuanmu, nggak bisa setengah-setengah. Apakah Rasulullah berperang di perang Badar itu setengah-setengah? Kan enggak kan. Rasulullah turun, semuanya disuruh menyumbang seluruh kemampuan yang mereka mampu untuk melakukan itu. Tapi kamu nggak melakukan seluruhnya itu saat ini. Kamu nggak turun perang, kamu membiayai kejahatan, malah kamu membiarkan pemimpinmu ikut serta dalam hubungan ekonomi, hubungan perdagangan, bahkan ke BOP-nya langsung. Sampai kapan kalian menjadi umat muslim yang bodoh? Maka kebodohan ini harus dihentikan. Salah di mana ya Allah? Ya Allah, salahnya di mana? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Al-Quran tadarus artinya memahami kitab suci. Puasa mendekatkan diri pada Ilahi. Sebentar lagi Ramadan. Apakah ini Ramadan terakhir kita ya Allah? Saya berharap ini Ramadan terakhir umat muslim menjadi seorang pengecut yang bodoh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan wujud ketika kalian berhenti menjadi seorang pengecut, wujud ketika kalian berhenti menjadi seorang yang bodoh adalah kalian bersatu di bawah Allah dan Rasulnya, di bawah Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis sahih Rasulullah, untuk memerangi Zionisme, memerangi kezaliman, hal-hal yang dilarang Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.